Itulah kenapa hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus untuk membuat umat Tuhan makin mengenal siapa yang disembah, siapa yang diimani, siapa Allah sejati. Maka kalau orang mengatakan kepadamu, Allah Tritunggal nggak bisa dipahami, nggak usah berusaha dipahami, Allah kok mau dipahami? Salah. Karena Allah memang bisa dipahami meskipun tidak dapat dipahami sepenuh-penuhnya. Sebab Allah memperkenalkan dirinya demikian. Itulah kenapa Gereja Katolik punya ajaran Tritunggal, yaitu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Memang kalau mau paham 100% nggak bisa. Tapi bukan berarti nalar kita tidak mampu mencernanya. Mampu, sebab Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kenal sedikit, supaya hari ini, Hari Raya Tritunggal menghasilkan suatu pemahaman bagi kita. Kita kenal sungguh yang kita sembah, dan kita mempersiapkan diri untuk memasuki kerajaan surga itu tahu nanti kalau masuk surga itu ketemu dengan siapa. Jangan nggak kenal sama sekali. Ini bahasa simpelnya seperti itu. Kita mulai dari istilahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus ada kata nama atau istilah nama. Di situ bukan nama-nama ya, tapi nama satu, tunggal. Kalau kamu lihat dalam bahasa Latinnya lebih jelas, in nomine, ini tunggal. Atau kalau nggak tahu bahasa Latin, nggak apa-apa, tetap boleh masuk surga. Bandingkan dengan bahasa Inggrisnya. Kalau kamu membuat tanda salib dengan bahasa Inggris, in the name, name itu satu, name itu satu, bukan in the names, tidak ada s-nya, in the name satu. Berarti tunggal. Maka pengertian pertama, Bapa, Putra, Roh Kudus adalah satu Allah, Allah yang esa, satu-satunya Allah yang benar dari Allah yang benar. Ini pertama yang perlu kita tahu. Dalam nama tunggal berarti Allah yang esa. Itulah kenapa tradisi tanda salib di Timur Tengah dalam bahasa Arab menambahkan kata Allah yang esa. Kalau dalam bahasa Indonesia kan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, titik sampai di situ. Kalau orang-orang Arab dalam bahasa Arab menambahkan kalimat terakhir Allah yang esa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Itu kalau orang-orang Arab membuat tanda salib di dalam bahasa mereka, yaitu bahasa Arab. Itu hal pertama. Loh, bagaimana mungkin Bapa, Putra, Roh Kudus tiga kok esa? Begini gampangnya. Ini memang sederhana dan menggunakan bahasa Jepang. Paling kurang nanti kamu pulang misa ini tahu Allah Tritunggal itu seperti apa. Sebab Allah Tritunggal itu tidak sulit dijelaskan kalau kita kembali kepada Alkitab. Kalau kamu menggunakan gambaran-gambaran malah nggak jelas. Tapi kalau kembali pada Alkitab begitu jelas. Alkitab mengajarkan bagi kita. Bapa itu siapa, Putra itu siapa, Roh Kudus siapa. Bapa itu adalah Allah sendiri, yaitu pribadi Allah. Maka bahasa simpelnya, kalau kita menggunakan dalam nama Bapa, itu sama dengan dalam nama Allah. Itu catat dulu, Bapa adalah Allah. Lalu Putra siapa? Putra itu firman-Nya Allah. Putra adalah firman. Maka kalau mengatakan dalam nama Bapa dan Putra, sebenarnya dalam nama Allah dan firman-Nya Allah. Roh Kudus adalah rohnya Allah. Maka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus sebenarnya secara gampang, jelas dan gampang adalah dalam nama Allah dan firman-Nya dan rohnya. Jadi Bapa itu siapa? Allah. Putra siapa? Firman-Nya Allah. Roh Kudus siapa? Rohnya Allah. Ketiga-tiganya tidak mungkin terpisahkan, bukan? Coba bayangkan sebentar. Apakah Allah mungkin berpisah dengan firman-Nya? Tidak mungkin. Apakah Allah mungkin berpisah dengan rohnya? Tidak mungkin. Jadi Allah dan firman-Nya dan rohnya satu dalam kekekalan. Dalam firman-Nya, dalam rohnya, Allah itu adalah satu. Itu sudah muncul di kitab Kejadian sebenarnya. Kalau kamu buka Alkitab halaman pertama, kalau kamu berniat baca Alkitab, baca saja Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Udah 3 ayat saja. Setelah itu tutup, nggak usah baca lagi, nggak apa-apa. Itu sudah kelihatan ada Allah Tritunggal di sana. Kalimat pertama dalam Alkitab, nanti kamu baca, PR-nya ya, pulang baca Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Udah, nggak usah dibuka lagi sampai tahun depan juga nggak apa-apa. Di dalam kitab Kejadian, pada mulanya Allah, ada kata Allah, menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang, roh Allah. Lalu kalimat ketiga, berfirmanlah Allah. Jadi Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3, pada mulanya Allah.
lalu dikatakan roh Allah, lalu dikatakan firman-Nya Allah. Jadi di sana sudah ada Allah bersama dengan firman-Nya, bersama dengan rohnya. Ini Tritunggal. Kalau kamu paham siapa itu Bapa, siapa itu Putra, siapa itu Roh Kudus, tidak akan menimbulkan banyak kebingungan dalam hati kita. Orang menjadi bingung karena tidak paham Bapa itu siapa, Putra siapa, Roh Kudus siapa. Diulang pelan-pelan, karena ini hari raya Tritunggal, kamu harus paham inti iman, karena ini inti iman Kristen. Kalau kamu nggak paham Tritunggal, ngapain jadi orang Kristen? Sebab ini Allah yang kita sembah. Seringkali orang bingung karena penjelasannya tidak terlalu Jepang, jelas dan gampang. Seringkali orang bingung karena penjelasannya bukan dari ayat-ayat suci Alkitab, tapi gambaran yang aneh-aneh. Itu kayak telur kuningnya putihnya, emang Allah nasi goreng pakai telur gitu? Nggak usah pakai gambaran. Itu seperti matahari dan panasnya, memangnya Allah itu jemuran apa? Bukan. Kembali pada Alkitab. Ayat-ayat Alkitab lebih daripada jelas. Itu baru satu ayat yang saya sampaikan. Kejadian 1, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Allah bersama dengan firman-Nya, bersama dengan rohnya. Bapa itu Allah. Putra itu firman Allah. Roh Kudus itu rohnya Allah. Sekarang saya tanya, mungkin tidak Allah terpisah dengan firman-Nya? Ya tidak mungkin. Mungkin tidak Allah terpisah dengan rohnya? Ya tidak mungkin. Maka dalam kacamata kita, dalam pandangan kita seperti 3. Allahnya, firman-Nya, rohnya. 3 kan? Kan kayak 3 kalau kita hitung. Allah, firman-Nya, rohnya. Kayak 3. Tapi kan Allah tidak mungkin terpisah dengan firman-Nya. Allah tidak mungkin terpisah dengan rohnya. Ketiga-tiganya adalah satu hakikat yang sama, keilahian yang sama. Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau masih agak bingung-bingung, sudah ada yang manggut-manggut agak paham, tapi sudah ada yang masih merengut, enggak apa-apa, tenang aja. Ini akan sedikit gampang untuk memahami imanmu kalau kamu bayangkan Ramabayu. Ramabayu, firmannya Ramabayu, rohnya Ramabayu. Ini sebagai gambaran untuk mempermudah. Firman itu kata-kata saya. Mungkin enggak saya dan kata-kata saya terpisah? Tidak mungkin. Kata-kata saya ya di sini. Roh saya terpisah enggak? Enggak mungkin, ya di sini. Ramabayu, firmannya, rohnya, ya ini. Kayak 3 kalau dihitung kan. Ramabayu, pribadinya, dirinya. Firmannya, kata-katanya, rohnya. 1, 2, 3. Tapi kan semua adalah di sini. Sama Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Allah bersama dengan firmannya, bersama dengan rohnya yang tidak mungkin terpisah satu dengan yang lain. Bapa itu hakikat diri Allah. Putra firmannya Allah, Roh Kudus rohnya Allah. Sampai di situ paham Tritunggal pulang. Sudah kulihat banyak orang manggut-manggut. Jadi Allah Tritunggal itu tidak sulit dijelaskan saudara, gampang sekali kalau kembali pada ayat-ayat Alkitab. Sekarang saya jelaskan mengenai Putra. Karena kalau tentang Allah, tentang Roh Kudus tidak sulit untuk dipahami, mudah sekali ya. Allah, Roh, gampang. Yang sangat sulit dipahami adalah Sang Putra. Putra tadi apa? Firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah itu kekal atau ciptaan? Kekal. Karena sejak semula sudah ada. Firman Allah bukan ciptaan Allah. Firman Allah yang menyatu dalam diri Allah. Itu ilahi. Nah, 2000 tahun yang lalu firman Allah itu turun ke bumi yang sebelumnya enggak punya wujud. Firman itu ada wujudnya apa enggak? Ya tidak ada. Firman-Nya Ramabayu ada wujudnya enggak? Ya tidak ada. Firman-Nya Allah ada wujudnya apa tidak? Tidak ada. Tapi 2000 tahun yang lalu firman yang tidak berwujud itu turun ke bumi mengambil wujud manusia. Manusia itu namanya Yesus Kristus. Ayatnya adalah Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Kemudian lompat Yohanes 1 ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman sebelum 2000 tahun lalu ya sudah menyatu dengan diri Allah, tak pernah terpisah sebab firman itu kekal. Firman gak punya wujud. Tetapi 2000 tahun yang lalu turun ke bumi, ayatnya Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Et verbum caro factum est, yang artinya firman itu telah mengambil wujud manusia, lalu turun ke bumi, lalu firman yang tanpa wujud itu akhirnya punya wujud, wujudnya manusia. Manusia itu lahir dari rahim Maria, manusia itu bernama Yesus dari Nazaret,
Yang kita gelari Kristus, yang gelarnya Sang Mesias, maka kita menyebutnya Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah firman yang kekal, yang turun ke bumi 2000 tahun lalu, mengambil wujud manusia. Maka Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Karena firman itu kekal, karena firman juga ilahi, maka kita menyebut Yesus Allah. Tapi kealahan Yesus itu sebagai firman. Jadi yang menjadi manusia itu Allah atau firmannya? Firmannya. Yang turun itu firmannya. Yang turun ke bumi mengambil wujud manusia adalah firmannya. Tentu ini pengantar. Ada banyak hal yang tentu dapat kita uraikan kembali. Ada banyak hal yang tentu masih membutuhkan penjelasan panjang lebar. Tapi paling kurang, mulai hari ini kamu paham siapa Allah Tritunggal. Allah Tritunggal bukan Allah yang sulit dipahami. Allah bahkan harus Tritunggal. Allah tidak mungkin kalau tidak Tritunggal. Bahasa gampangnya begini. Bapa, Putra, Roh Kudus, tadi apa? Allah, firmannya dan rohnya. Buang salah satu dari ketiganya. Kalau Allah tanpa firman, Allah bisu kan? Allah nggak bisa berfirman. Apakah kalau bisu disebut Allah? Tentu bukan. Buang rohnya. Roh itu menghidupkan. Kalau Allah nggak ada rohnya berarti Allah mati. Apakah Allah mati? Tidak. Berarti Allah harus bersama dengan firman-Nya, harus bersama dengan rohnya. Maka Allah Tritunggal harus Esa, Allah Esa harus Tritunggal. Sebab tidak ada salah satu, itu bukan Allah. Demikian perkenalan singkat dengan Allah Tritunggal. Paling kurang hari raya Tritunggal itu kamu pulang, oh kalau begitu Allahnya orang Kristen itu masuk akal. Memang masuk akal. Selama ini juga masuk akal. Hanya biasanya itu akalmu di mana gitu aja. Semoga hari ini kamu menemukan kembali akalmu memahami bagaimana iman terpenting dalam iman kita. Shalom alaikum.